Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, sahabat-sahabatku, keluargaku semua. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita semua mendapatkan gelar tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gelar tertinggi itu bukan sarjana namanya, bukan magister, bukan doktoral, bukan berbagai macam certified, tapi adalah gelar tertinggi itu adalah gelar la'allakum tattaqun, menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh hikmah, bulan penuh ampunan, bulan penuh kemuliaan, bulan penuh keutamaan dalam berbagi. Pada hari ini, izinkan Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia berbagi, alumni STMI berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Pada hari ini kita akan belajar bersama Coach Resdianto. Oke, saya mau ini dulu memperkenalkan Coach Resdianto pakai share screen. Coach Resdianto, SPD, CH, CSTMI, CPNNLP, CMNNLP, CTNNLP, CTISQ, CBNSP. Ini siapa? Dan C Timur. Beliau merupakan trainer dan pembelajar AMT sekolah di Jabodetabek. Kepala Cabang Bimbingan Belajar, Owner Bimbingan Belajar, Certified Hypnotist dan Hipnoterapis dari IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy, Certified Trainer Neo NLP, Certified Trainer Lembaga Sertifikasi Profesi RSP Emotional Spiritual Quotient ESQ, Certified Trainer Move On Rezeki, alumni STMI, dan Top 31 Sakti Syahputras STMI Trainer. Hari ini kita akan belajar Intro to Mahir Design Canva bersama Coach Resdianto. Kami persilahkan. Tepuk tangan. Baik, terima kasih Coach. Suara saya bisa didengar dengan jelas, teman-teman semua? Jelas. Sama saya ya. Jelas, sama yang lain jelas? Nah. Siap ya. Nah, udah tepuk tangan tuh Mas Prawoto. Prok gitu ya. Baik, teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung hutan terbangnya rendah. Cakep. Burung elang terbangnya tinggi. Mantap. Karena sambutan salamnya belum meriah, saya ulang sekali lagi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul secara virtual ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita untuk saling bersilaturahmi satu sama lain. Sebelumnya saya mohon maaf karena agenda yang seharusnya dilaksanakan di hari kemarin ya, kegiatan intro Mahir Canva kita karena satu dan lain hal tertunda dan baru bisa dilaksanakan malam hari ini. Salam hormat untuk Coach Sakti yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dan berbagi, tentunya juga belajar bersama. Karena gimana pun juga kita adalah manusia pembelajar ya. Jadi belajar itu tidak bisa berhenti hanya di satu titik saja. Jadi walaupun sudah dianggap sebagai expert, sudah sebagai master dan lain sebagainya,
kesempatan kita untuk terus belajar itu harus tetap ada, ya. Jadi, dan saya sangat senang sekali karena yang hadir di intro Mahir Canva ini adalah guru-guru saya semua. Jadi dari Coach Sakti ya sebagai coach saya, kemudian di situ juga ada pakar slide dan NLP ya Coach Rino yang dari sejak perkenalan pertama saya dengan beliau yang sering membimbing saya gitu ya. Bahkan untuk urusan desain ini pun gitu ya, saya terinspirasi dari beliau melalui kegiatan-kegiatan training Jago Desain ya. Salam hormat Ustadz Rino ya. Salam Ini hormat Ustadz master. Rino. Master. Ya. Kemudian juga di sini ada Kak Adi, ada rekan-rekan trainer lain ya, para master dan suhu ya. Yang luar biasa sekali. Jadi prinsipnya dengan kita sering bersilaturahmi, dengan kita sering belajar, maka ikatan persaudaraan kita semakin kuat tentunya. Kemudian yang pasti rezeki kita juga jadi semakin luas dan semakin terus bertambah ya, karena kita sering bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita. Teman-teman semua, hari ini saya diberikan kesempatan kurang lebih sekitar 1 jam ya untuk memberikan semacam intro. Insya Allah nanti di hari Ahad ya, hari Minggu kita juga melaksanakan kegiatan webinar untuk Canva ini. Sebenarnya saya agak malu juga nih harus ngobrolin tentang desain, Coach, karena ada pakar desain juga di sini nih, Coach Sakti. Nggak apa-apa. Peserta kita semua. Ya. Jadi teman-teman semua, sebenarnya Canva ini merupakan salah satu apa istilahnya, platform desain. Kalau saya lebih menyebutnya sih platform desain instan, ya. Jadi Canva hadir di dunia, khususnya di Indonesia itu memberikan jalan dan solusi kepada kita semua untuk berkreasi, ya, mendesain sesuatu, terutama konten visual, di saat kita memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam hal teknik mendesain, gitu. Jadi teman-teman semua, kalau kita ketahui sejarah singkat dari berdirinya Canva, itu sama persis dengan kenapa saya jadi suka sama Canva, gitu. Jadi di saat kita entah sebagai seorang trainer, sebagai seorang manajer, sebagai seorang pengajar, dosen dan lain sebagainya gitu ya, di zaman dan di era multi teknologi ya, di mana semua orang atau hampir semua orang di muka bumi ini sudah menggunakan gadget ya, khususnya di kota-kota besar. Maka keberadaan konten visual itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk mendukung kinerja kita. Bukan hanya kinerja, tapi juga bentuk eksistensi di media sosial gitu. Jadi rasa-rasanya kalau misalkan yang kita posting itu hanya sekedar foto kita gitu ya, itu jadul banget gitu. Maka lahirlah konten-konten visual yang dimunculkan di dalam media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, di mana membutuhkan teknik desain di dalamnya, seperti itu. Nah, Canva hadir sebagai platform desain instan, ya. Kenapa saya katakan instan? Karena memang penggunaannya itu cukup simpel, teman-teman semua. Ya, jadi penggunaannya cukup simpel. Dan ini menjawab pertanyaan pada diri kita sendiri yang selama ini merasa tidak memiliki basic mendesain, gitu. Jadi cerita singkatnya, si pemilik Canva ini, teman-teman semua, ya, berpikir keras gimana caranya membuat sebuah desain tanpa harus belajar dengan platform desain yang rumit. Jadi kalau misalkan belajar Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, ya, kemudian Corel Draw dan lain sebagainya, kita semua pasti udah mikir susah aja ya. Betul ya teman-teman semua ya. Sudah mikirnya udah susah aja gitu. Karena memang
saya pun menyadari bahwa platform-platform desain tersebut itu buat orang yang tidak memiliki basic desain, rasa-rasanya belajarnya butuh waktu yang cukup lama dan harus putar otak benar-benar seperti itu. Nah, cuman dikarenakan kebutuhan akan posting konten visual itu semakin banyak, makanya kita juga berpikir ada nggak ya platform desain yang kira-kira memberikan solusi kepada kita secara praktis. Nah, muncullah salah satunya adalah Canva. Jadi Canva itu dibuat oleh orang yang sebenarnya tidak mengerti desain. Dia berkolaborasi dengan tunangannya hingga pada akhirnya kemudian lahirlah Canva ya di Australia. Dan konon katanya pemilik Canva saat ini ya menjadi orang terkaya ketiga di Australia seperti itu ya. Karena memang pengguna Canva di dunia ini semakin banyak dan fitur-fiturnya semakin berkembang banyak. Nah, paling tidak teman-teman semua, buat kita yang memang tidak memiliki basic desain, paling tidak ada beberapa tips ya belajar desain grafis untuk pemula. Ya. Jadi yang pertama adalah kita harus belajar dari sekitar. Nah, jadi pertemuan saya dengan Canva ini pun karena ya buat saya mencari produk desain ya, bukan produk desain ya, platform desain yang kira-kira bisa mendukung kinerja. Jadi waktu itu ketika saya mendirikan bersama teman-teman sebuah bimbingan belajar, di mana kita tidak memiliki tim IT sendiri dan tidak memiliki tim desain grafis tersendiri. Mau tidak mau ya kita sebagai owner ini harus kerja duluan gitu. Maksudnya mendesain apapun yang menjadi kebutuhan bimbel kita itu dengan kemampuan kita sendiri. Dari situlah kemudian saya belajar tentang desain menggunakan aplikasi yang lebih sederhana ketimbang kita belajar Photoshop, Adobe Illustrator, dan lain sebagainya. Nah, disitulah saya belajar dengan Coach Rino, ya, belajar jago desain slide menggunakan platform PowerPoint ya atau PPT. Dan ternyata saya juga nggak nyangka kalau PowerPoint itu bisa untuk mendesain. Makanya kalau teman-teman coba perhatikan ya di IG-nya Coach Rino dan pelatihan-pelatihannya Coach Rino, itu luar biasa ya. Beliau itu seorang multi talent ya, bukan hanya sebagai pembicara tapi juga kemampuan desainnya itu luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau. Dan saya pun merasa belajar PPT ataupun PowerPoint, jadi belajar desain menggunakan PPT, tetap aja membutuhkan ekstra berpikir yang termasuk ya keras juga gitu. Hingga pada akhirnya kemudian saya terus utak-atik Canva dari sejak tahun 2018 lalu gitu ya. Dan alhamdulillah kok ngerasa kayaknya paling cocok gitu. Ya mungkin feel-nya dapat di situ. Padahal sebelum diperkenalkan Canva ini saya juga sudah diperkenalkan yaitu Pixellab ya. Itu juga kan desain instan juga ya. Dan lain sebagainya. Tapi saya cocoknya adalah menggunakan Canva. Maka tips yang pertama buat teman-teman semua ya, sebagai orang yang ingin belajar desain di awal ya, yaitu belajarlah dari sekitar, orang sekitar. Apalagi di era teknologi ini kita bisa mengakses informasi dan pengetahuan apapun ya secara cepat ya. Kita bisa ikuti akun IG-nya, itu banyak sekali tutorial-tutorialnya gitu ya. Kemudian juga kita bisa lihat di YouTube, ya, itu banyak sekali. Nah, jadi si Canva ini merupakan satu bentuk platform desain yang instan ya, praktis. Nah, tips yang kedua buat teman-teman yang ingin terjun ke dalam dunia desain, ya, kita coba kumpulkan terlebih dahulu desain-desain yang menginspirasi kita ya. Jadi poin yang kedua adalah yuk kumpulkan dulu gitu ya. Kira-kira karya desain yang bisa menginspirasi kita. Teman-teman tahu ya istilah ATM pastinya ya. Amati, tiru, modifikasi ya. Bahkan ada seorang
trainer jangan pakai ATM lagi, kalau perlu pakai ATP namanya ya. Jadi ATP itu amati, tiru, plak ya. Jadi benar-benar sama, bikin sama persis. Itu adalah proses dari pembelajaran kita untuk menjadi seorang yang terbiasa dan terlatih gitu ya untuk satu bidang tertentu. Nah, dalam hal desain ini juga nggak apa-apa untuk di awal kita meniru-niru itu nggak apa-apa. Ya sejujurnya saya pun ketika melakukan kegiatan membuat desain menggunakan Canva ini di awal meniru-niru. Ya, saya tiru karya-karyanya Coach Vino, saya tiru karyanya Coach Andi Lubis ya. Jadi kira-kira desain-desain yang menurut saya menarik gitu ya, saya tiru. Walaupun mereka menggunakan aplikasi yang lain, saya coba pergunakan aplikasi Canva ini untuk meniru sekemampuan yang saya bisa gitu ya. Kemudian tips yang ketiga buat teman-teman yang ingin terjun ke dalam dunia desain, yaitu yuk berupaya untuk membedah proses desain. Ya, jadi nanti teman-teman semua ternyata membuat desain itu tidak hanya sekedar membuat desain, ada landasan teorinya ya, ada pemilihan warna ya, nanti belajar tentang tipografi dan lain sebagainya. Saya nggak akan banyak bahas itu di kesempatan malam hari ini, tapi paling tidak nanti teman-teman punya gambaran ya, selain bisa mendesain, teman-teman juga harus memiliki patokan-patokan ataupun panduan-panduan khusus sebagai seorang desainer itu apa sih yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Oke. Nah, kemudian yang keempat, nanti ketika kita akan mendesain itu, teman-teman semua akan punya feel arahnya desainnya itu apa gitu ya. Makanya buatlah spesifikasi pencarian desain. Nah, jadi dalam mendesain menggunakan Canva ini nanti teman-teman akan tersegmentasi dalam kemampuan desain tertentu. Jadi ada nanti istilahnya untuk di awal ya, teman-teman akan misalnya expertnya itu membuat flyer gitu ya. Atau expertnya membuat brosur, atau expertnya membuat slide presentasi, atau expertnya membuat konten di sosial media ya. Jadi misalkan quote-quote gitu ya yang ditampilkan di Instagram atau di Facebook gitu ya. Nah, ini nanti untuk memulai coba spesifikasikan fokus kita di mana dulu gitu. Walaupun kalau misalkan seorang desainer itu nanti pada akhirnya dia akan memiliki kemampuan untuk diterapkan di produk desain apa saja gitu ya. Kemudian berlatih ya, tips yang kelima adalah berlatih secara terus-menerus, konsisten. Dalam pekerjaan apapun gitu ya, berlatih ini menjadi kunci, salah satu kunci untuk keberhasilan kita teman-teman semua. Ya. Dan yang terakhir, siap menerima kritik dan saran. Ya. Jadi meminta masukan, kemudian menerima kritik dan saran itu harus betul-betul kita lakukan ya. Jadi jangan sampai menjadi seorang desainer itu ngerasa itu udah paling sempurna hasilnya, enggak. Karena di atas langit masih ada langit lah, bahasanya seperti itu. Dan jadikan itu sebagai satu masukan-masukan sehingga membuat karya kita semakin terus berkembang ya, teman-teman semua. Baik. Saya sedikit men-share apa itu Canva dulu ya teman-teman semua. Ya, simpelnya ya. Kita membutuhkan suatu platform dalam membuat sebuah hasil karya desain. Ya. Karena yang saya katakan tadi, tantangan zaman menuntut kita untuk bisa membuat konten visual. Karena segala sesuatunya di zaman ini semua harus divisualisasikan, ya, dengan gadget, ya, dengan era informasi ini, semua informasi tervisualisasikan dalam konten visual, ya. Jadi ini kenapa menjadi sesuatu yang sangat penting ya, karena dalam kehidupan kita saat ini sudah menjadi sesuatu yang setiap hari rutinitas berinteraksi dengan dunia maya ya.
baik itu berinteraksi dengan website, blog, ya, akun media sosial pastinya itu yang paling sering ya seperti itu. Jadi dengan kita memiliki kemampuan desain untuk membuat konten visual, maka akan jauh lebih menarik nantinya seperti itu ya. Nah, teman-teman semua, Canva ini merupakan aplikasi desain grafis online ya. Jadi titik terapkan di online-nya ya. Kalau yang saya sebutkan tadi, aplikasi-aplikasi seperti Illustrator, Adobe Photoshop, dan lain sebagainya, itu merupakan aplikasi-aplikasi yang memang offline. Dan titik tekannya adalah mereka adalah aplikasi berbayar. Itulah mengapa banyak di antara teman-teman selain mempelajarinya itu berat, karena memang aplikasi ini berbayar. Nah, yang beredar kebanyakan di masyarakat adalah yang bajakan ya, kita harus bilang, dan apa adanya. Makanya sebagian kawan-kawan kita tidak mau menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, teman-teman semua. Kenapa tidak mau? Ya karena ada unsur bajakannya. Sedangkan kalau harus membeli aplikasi yang asli, ya, original, dia membutuhkan biaya yang cukup besar seperti itu. Nah, oleh karena itu banyak juga aplikasi-aplikasi yang akhirnya bermunculan gratis. Jadi di antaranya yang saya pernah pelajari juga itu disebut dengan Inkscape. Barangkali mungkin teman-teman pernah dengar ya. Ada aplikasi Inkscape. Jadi dia aplikasi untuk membuat desain juga seperti halnya Adobe Illustrator atau Corel Draw. Itu gratis. Ya, itu gratis. Dan itu fiturnya mirip. Memang tidak sesempurna dari Corel Draw dengan Adobe Illustrator ya. Tapi paling tidak untuk belajar dengan aplikasi yang saya sebutkan di awal tadi, itu mirip-mirip. Ya, untuk belajar awalan itu sangat cukup ya untuk belajar Inkscape itu. Nah, kembali ke Canva. Jadi Canva ini merupakan aplikasi desain grafis online. Jadi pastikan ketika teman-teman semua ingin menggunakan Canva dalam keadaan yang online. Pastikan Wi-Fi-nya kenceng gitu ya. Karena kalau misalkan tidak online ya dia tidak bisa. Ya. Nah, Canva ini secara umum bisa dipergunakan menggunakan dua alat, dua tools ya, dua gadget. Yang pertama bisa menggunakan PC atau laptop, dan yang kedua bisa menggunakan handphone, menggunakan Android, menggunakan iPhone dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ya, saya merekomendasikan buat teman-teman semua itu menggunakan PC atau menggunakan laptop, ya, atau menggunakan komputer, karena di situ fiturnya jauh lebih lengkap, dan yang kedua penggunaannya jauh lebih gampang. Tapi buat kita yang memang terbiasa dengan kondisi membuat desain mobile, itu nggak apa-apa juga menggunakan handphone. Cuman memang menggunakan handphone tentunya ada keterbatasan ya, terbatasan. Teman-teman semua, kenapa Canva ini dikatakan instan ya? Karena prinsip Canva itu simple, teman-teman semua. Jadi Canva itu merupakan aplikasi desain yang memberikan kita banyak sekali template. Nah, ini kata kuncinya nih. Mengapa Canva itu menjadi sesuatu yang menarik di dunia, ya, khususnya di Indonesia? Karena memang aplikasi ini sangat mudah digunakan, dikarenakan Canva itu memiliki puluhan ribu, barangkali mungkin ratusan ribu template. Dan template ini semua bentuk produk apapun dalam dunia desain. Jadi nggak usah khawatir teman-teman semua yang ingin membuat slide menggunakan Canva. Kenapa? Nggak usah mikir bikin konsep desainnya itu kayak gimana. Kenapa? Karena di Canva itu sudah disediakan template-templatenya. Itu ribuan. Teman-teman ingin buat quote, ya, itu konsep layoutnya seperti apa? Nggak usah pusing-pusing. Kenapa? Karena Canva memberikan banyak contoh template-nya.
Ya, mau bikin brosur, mau bikin poster, mau bikin flyer, mau bikin apa lagi? Kartu nama, mau bikin kartu undangan, mau bikin apapun. Semua hasil produk desain itu bisa dipergunakan menggunakan Canva atau bisa kita gunakan menggunakan Canva. Makanya ada kawan saya seorang desainer Canva juga, beliau mengatakan begini, teman-teman semua, Canva next time gitu ya, dalam suatu saat nanti dia akan menjadi musuh pembunuh atau mesin pembunuh terbaik dalam dunia desain grafis. Karena sekarang aja indikasi itu sudah mulai terlihat. Kenapa saya katakan mesin pembunuh? Ya karena buat orang-orang yang sering menggunakan aplikasi non Canva, ya setelah menggunakan Canva, dia pasti akan meninggalkan tuh ya produk desain yang lainnya. Ya, jadi buat Bapak Ibu guru, buat para trainer, kalau nanti masih pusing-pusing mempersiapkan bahan presentasinya itu menggunakan PowerPoint ya atau PPT, maka Canva menyediakan template ribuan slide presentasi. Oke. Ini yang dikatakan sebagai mesin pembunuh. Ya. Jadi kalau PPT saja sudah mulai membunuh pelan-pelan gitu ya, aplikasi-aplikasi yang duluan muncul gitu ya, maka bisa jadi Canva pun bisa membunuh gitu ya aplikasi-aplikasi lain. Ya, dalam rentang waktu ke depan nanti seperti itu. Karena gimana pun juga gitu ya, pasti Canva setiap saat ya dari waktu ke waktu dia akan terus meningkatkan fiturnya dan akan meningkatkan kualitasnya. Saya masih ingat teman-teman semua di Canva itu tahun 2020 kalau nggak salah ya atau 2019 itu belum banyak fitur-fiturnya. Belum bisa membuang background gitu ya. Sekarang bisa. Dulu belum bisa membuat apa namanya efek-efek tulisan itu bisa seperti neon ya. Sekarang bisa. Dulu teksnya itu belum bisa dibuat semacam ada bayangan-bayangannya atau cahaya-cahayanya, sekarang bisa. Makanya saya optimis banget pastinya si pengembang Canva ini akan terus berpikir keras bagaimana caranya terus menambah fitur-fitur baru yang memang sudah dimiliki di aplikasi-aplikasi profesional lainnya. Jadi nanti tinggal tunggu aja. Dan saya selalu pantengin tuh ya Canva itu. Ternyata betul banyak sekali perubahan-perubahannya. Ya. Nah, teman-teman semua, ya di Canva ini pilihannya juga ada dua. Kalau teman-teman ingin fokus gitu ya mendalami Canva, maka teman-teman akan diberikan kesempatan untuk menggunakan Canva yang Pro-nya. Jadi Canva secara layanan ya ibaratnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang gratisan, free, ya. Nah jadi nanti untuk tahapan awal belajar ya nggak apa-apa pakai gratisan dulu. Dan yang kedua pakai yang Pro. Nah sejauh yang saya sudah lakukan teman-teman semua menggunakan Pro juga relatif terjangkau, ya. Jadi kalau misalkan menggunakan aplikasi desain itu kita harus mengeluarkan duit 7 jutaan ya rupiah. Nah, menggunakan Canva yang Pro ini teman-teman nggak usah mengeluarkan duit sampai jutaan ya. Cukup puluhan ribu atau ratusan ribu. Ya. Dan tidak lagi perlu menggunakan kartu kredit. Sekarang Canva itu teman-teman semua bisa menggunakan pembayarannya menggunakan ya potong pulsa, kemudian bisa menggunakan GoPay, itu bisa juga, atau menggunakan alat-alat pembayaran yang mudah, yang biasa kita pergunakan. Kalau nggak salah, OVO juga sudah bisa menerima. Yang paling sederhana apa? Ya, menggunakan potong pulsa. Nah, layanan untuk Canva Pro, teman-teman semua, itu ada dua pilihan. Ya, teman-teman bisa memilih yang bulanan, dan juga bisa milih yang tahunan. Yang bulanan itu ya seingat saya kalau nggak salah biayanya hanya sekitar 75.000 per bulan plus pajak. Jatuhnya sekitar 80 ribuan ya, 80 sekian ribu gitu ya. Nah, kalau mau lebih hemat lagi menggunakan Canva Pro yang tahunan, itu jatuhnya cuma jatuh sekitar 500 ribuan.
Tapi puas, kita bisa mempergunakan seluruh fitur yang tersedia di Canva. Apalagi kalau misalkan teman-teman sudah mulai dapat feel di Canva, ya, maka teman-teman nanti ketika membuat desain itu akan mirip seperti karya-karya desainer profesional, ya, seperti itu. Jadi ya barangkali mungkin nanti sudah berniat teman-teman untuk menggunakan Canva Pro, nggak usah ragu lagi, itu worth it banget. Jadi teman-teman bisa pergunakan yang Canva Pro. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal gitu ya. Jadi Canva ini benar-benar membantu kerja kita, apapun profesinya. Sebagai seorang pebisnis, maka dibutuhkan konten marketing. Maka Canva akan menjadi solusi buat kita. Dari pembuatan desain yang sederhana sampai dengan pembuatan desain yang agak rumit, ya, atau rumit sekali. Gitu. Nah, saya coba observasi di Instagram, itu anak-anak muda, terutama yang terlibat dalam kegiatan bisnis, itu banyak banget yang menggunakan Canva. Karena saya katakan tadi di awal, mudah sekali, gampang, instan, ya, gampang banget. Dia sifatnya tinggal ngedrag aja, narik ya fitur-fitur yang semua tersedia di dalam Canva, gitu. Apalagi buat kita-kita yang memang sudah terbiasa memposting ya konten visual kita, baik kegiatan kita sebagai trainer ya, sebagai guru, kerjaan-kerjaan kita ya, membuat brosur, flyer, ya, event kegiatan dan lain sebagainya, itu sangat bermanfaat sekali. Nah, selain produk desain Canva ini berupa konten visual ya, di gadget kita, nggak usah khawatir juga teman-teman semua. Canva ini juga bisa dipergunakan untuk mencetak konten visual kita. Ya, jadi bukan hanya beredar di media sosial saja atau di gadget kita saja, tapi karya desain kita bisa dicetak dalam bentuk hasil yang hard ya. Misalkan Bapak Ibu guru, teman-teman semua, para trainer membutuhkan banner, itu bisa menggunakan Canva. Hasilnya bagaimana? Bagus, ya, nggak pecah, ya. Nanti bagaimana caranya nggak pecah? Nanti ada teknik-tekniknya seperti itu. Kemudian teman-teman semua membutuhkan spanduk, membutuhkan apa namanya, kartu nama yang kita cetak dan lain sebagainya, yaitu otomatis bisa dicetak dan hasilnya keren banget, bagus banget ya. Jadi nggak usah khawatir. Gimana caranya? Ya, saya yakin yang semua hadir di sini sudah berinteraksi dengan Canva, walaupun mungkin masih belum terlalu banyak berinteraksinya ya. Jadi nanti teman-teman semua tinggal buat akun dulu ya, silahkan buat akun. Kemudian nanti ya buat yang pemula, buat yang awal-awal, ya latihan aja. Pergunakan template-template yang disediakan, terutama template yang memang gratis. Nah, kenapa saya katakan template ini bisa dipergunakan? Ya, jadi template ini bukan 100% kita bisa pergunakan sesuai yang disediakan. Maksudnya gini, template yang tersedia ini teman-teman semua ya, ini masih bisa kita lakukan modifikasi ataupun edit. Jadi misalkan di template itu warnanya menurut kita nggak cocok ya. Template yang muncul itu dominasi warnanya adalah warna merah, tapi kita sukanya sama warna biru. Maka template itu bisa kita rubah warnanya. Misalkan kita pengen teksnya dirubah, itu juga bisa dirubah ya. Jadi tidak melulu kita harus pergunakan 100% template yang tersedia. Jadi kita cuma rubah teksnya aja tapi layoutnya tidak dirubah. Enggak. Jadi teman-teman semua itu bisa mengedit template tersebut, baik mengurangi maupun menambahkan dari template yang tersedia itu. Ya. Oke. Baik. Nah, ini adalah tampilan-tampilannya. Baik teman-teman semua. Saya akan langsung tunjukkan saja. Barangkali juga teman-teman juga sudah pernah ya.
Nah, ini adalah tampilan muka di Canva Web. Tadi kan saya katakan bahwa Canva memiliki dua ya. Yang pertama dipergunakan menggunakan laptop, bisa juga menggunakan handphone. Nah, hari ini saya tunjukkan tampilan di depan tentang Canva webnya ya, seperti itu. Jadi langkah yang pertama nanti ketika teman-teman baru menggunakan Canva adalah pengaturan bahasa ya. Jadi nanti bisa diatur di sini ya, di pengaturan ini. Kemudian kita pergunakan bahasa yang kira-kira gampang menurut kita ya. Oke. Nah, saya menggunakan bahasa Indonesia biar gampang aja ya. Tapi kalau misalkan teman-teman suka dengan bahasa Inggris ya nggak apa-apa. Atau mungkin bahasa-bahasa yang lain, itu seluruh bahasa, hampir seluruh bahasa di dunia ini disediakan oleh Canva. Ya. Jadi nanti ini tinggal diatur saja bahasanya. Nah, saya sudah pilih bahasa Indonesia. Nanti kalau teman-teman klik ini, maka nanti dia akan muncul berbagai macam bahasa. Bahasa Arab, bahasa ini, bahasa itu, dan lain sebagainya. Ya. Oke. Kemudian, baik kita masuk lagi ke bagian mukanya terlebih dahulu. Jaringan internet di sini agak sedikit lambat teman-teman semua ya, jadi mohon sabar. Nah, setelah itu ya, di sini ada berbagai macam tampilan. Oke. Tapi saya tidak perlu jelaskan semuanya. Yang utama-utamanya dulu saja ya. Jadi ketika teman-teman ingin berinteraksi dengan Canva, maka ketika kita akan membuat Canva, maka langkah yang pertama adalah membuat kertas kerja kita. Ya, caranya gimana? Klik ya warna kotak di pojok kanan atas ini yang ada tulisan buat desain. Oke, ini kalau kita klik gitu ya, maka akan muncul beberapa pilihan hasil produk desain yang akan kita buat. Jadi sebelum kita masuk ke Canva, kita tetapkan terlebih dahulu kita mau buat apa gitu. Teman-teman mau buat slide presentasi kah? Mau membuat konten visual di Instagram kah gitu ya? Membuat status di Instagram kah gitu ya? Membuat poster dan lain sebagainya. Jadi nanti di mesin pencarian ini ketika kita klik buat desain, maka akan muncul beberapa saran dari produk desain yang akan kita buat. Buat logo, buat sertifikat, termasuk membuat sertifikat teman-teman semua. Dan itu keren-keren banget ya. Membuat video singkat ya, membuat kartu nama, membuat wallpaper desktop ya, selebaran, kartu bisnis, kolase foto, infografis. Termasuk infografis itu bisa dibuat di Canva. Membuat diagram ya, latar belakang virtual Zoom, ini adalah semua hasil-hasil karya desain yang dibutuhkan dalam kondisi kekinian. Apalagi di masa pandemi ini, teman-teman semua, di mana interaksi kita sekarang lebih banyak menggunakan interaksi virtual ya, menggunakan Zoom ya, menggunakan Google Meet dan lain sebagainya, maka keberadaan desain-desain ini dibutuhkan untuk menunjang kinerja-kinerja kita dalam hal webinar ya. Kemudian membuat proposal, membuat brosur ya, membuat sampul buku. Nah, di sini banyak penulis buku. Ya, jadi nggak usah pusing-pusing nanti membuat desain cover buku itu seperti apa, di Canva sudah tersedia. Banyak nggak kan template-nya? Banyak banget. Apalagi kalau teman-teman semua sudah menggunakan yang pro-nya. Itu banyak banget. Ribuan, ya, nggak usah khawatir. Ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, saya katakan tadi, template dari Canva ini sangat banyak sekali. Ya, jadi buat kita yang tidak memiliki basic desain sekalipun gitu ya, tidak usah khawatir, tidak usah minder, tidak usah rendah diri, maka saya jamin
saya jamin ketika sudah berinteraksi dengan Canva, itu asik banget. Asik banget, ya. Karena semua yang kita inginkan produk desainnya itu tersedia di Canva. Apalagi kalau sudah menggunakan yang Pro atau Premium, ya. Seperti itu. Baik, sekarang kita ambil contoh saja dalam rangka pengenalan awal buat teman-teman semua. Misalkan produk yang kita buat adalah kiriman Instagram, ya, atau kiriman Facebook lah, seperti itu ya. Ya, kalau kiriman Instagram ini kita mau posting di Facebook juga udah otomatis bisa. Ya, karena kan Instagram itu nge-link ya dengan Facebook. Artinya pemiliknya sama. Jadi memang sudah dikondisikan ya sama. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat konten visual untuk Instagram, itu udah pasti bisa di-upload di Facebook juga. Nah, ada beberapa sosial media ya yang memang secara ukuran konten visualnya itu berbeda. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat gitu ya, ukurannya adalah ukuran untuk membuat status di WA, tapi kemudian teman-teman pergunakan itu untuk di-upload di Instagram, kadang-kadang ada bagian-bagian tertentu yang terpotong karena memang tidak disesuaikan terlebih dahulu ukurannya. Karena setiap memposting di sosial media, ternyata sosial media itu memiliki ukuran-ukuran tertentu. Nanti untuk lebih dalamnya gitu ya, kita akan belajar ya membuat ukuran-ukurannya. Sekarang prinsip gampangnya adalah kita membuat yang paling gampang yang sudah disediakan oleh si Canva-nya ini. Ya. Jadi misalkan kita ingin membuat konten visual di Instagram, kita klik kiriman Instagram, teman-teman semua. Maka nanti muncul di layar itu adalah kertas kerja kita. Kita bilang sebagai kertas kerja gitu aja ya. Yang sudah ukurannya di-create oleh Canva sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi mengganti-ganti ukuran dari konten visual di Instagram ini. Ya. Jadi kalau konten untuk upload di Instagram itu ya ukurannya 1080 kali 1080 pixel. Gitu. Pertanyaannya misalkan coach bisa nggak dirubah ukurannya dari ukuran 1080 kali 1080 menjadi 1080 kali 1180 atau kali 1280? Bisa. Nanti ada fiturnya ya. Nah, ini yang saya katakan teman-teman semua. Belajar di Canva itu bisa menggunakan dua bentuk model pembelajaran. Yang pertama adalah teman-teman bisa langsung niru-niru atau langsung edit-edit dari template yang disediakan. Tentunya template yang memang gratis yang disediakan. Atau juga teman-teman di-challenge oleh Canva untuk membuat produknya itu murni hasil produk teman-teman sendiri. Oke, yang pertama dulu. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan template yang tersedia oleh Canva, teman-teman semua. Ini posisinya ada di bagian kiri. Nah, ini adalah template-template yang ukurannya sudah disesuaikan dengan ukuran untuk memposting konten visual di Instagram. Yang bisa juga diposting di Facebook, gitu ya. Jadi bisa di konten di Facebook dan bisa di konten di Instagram sudah pastinya. Dan ini ribuan teman-teman semua. Ini kalau saya scroll ini berdasarkan temanya nih teman-teman semua ya. Dari setiap tema ini kalau kita klik akan menghasilkan banyak sekali produk-produk template dari konten visual Instagram. Ya. Sebagai contoh misalkan bagian atas aja nih, bagian atas. Nah, ini misalkan konten visual semua yang berhubungan dengan virus corona. Buat teman-teman yang ingin membuat konten visual berbau-bau corona ya atau bertemakan tentang dunia kesehatan, maka template-nya tersedia di sini. Nah, kalau kita klik ini, klik gitu, maka dia akan muncul banyak sekali template-template ya yang semua berhubungan dengan kesehatan ataupun corona secara spesifik. Nah, ini banyak sekali. Ya. Nah, bagaimana cara membedakan template yang gratis dan berbayar? Jadi teman-teman semua, kalau kita arahkan kursor ini ke dalam template-template ini, maka nanti akan muncul kata di pojok
pojok kanan bawahnya. Ya. Kayak misalkan saya klik di sini, nah di sini ada kata-kata gratis. Kelihatan ya teman-teman semua ya? Gratis nih. Nah, ini gratis. Gratis. Nah, berarti ini bisa dipergunakan oleh kita buat yang belum menggunakan yang pro atau premium. Ya, bagaimana cara menggunakan template ini? Teman-teman cukup mengklik saja atau mendrag ya, menggeser posisi konten template yang sudah tersedia. Sebagai contoh, misalkan saya mau ambil yang paling gampang aja, yang paling atas ini ya. Ya, misalkan ini. Kita klik. Klik. Maka secara otomatis layar kerja kita sudah langsung terisi full dengan template yang tersedia. Langkah selanjutnya adalah tinggal proses editing. Ya. Jadi teman-teman tinggal mengedit kata-katanya, mengedit warnanya, komposisi warnanya, atau mengedit komponen-komponen dari kontennya. Misalkan teman-teman mau ganti gambar-gambarnya dan lain sebagainya. Tapi temanya teman-teman suka dengan tema ungu ini. Misalkan berubah pikiran, teman-teman mau ganti yang template-nya template yang lain lagi. Ya teman-teman tinggal klik aja yang mana yang teman suka. Misalkan yang sebelah kiri ini, saya klik. Klik. Ya, di sini berarti ada 6 template. Jadi teman-teman tinggal klik mana yang mau disuka di halaman pertamanya. Klik. Maka secara otomatis langsung kertas kerja kita berisi dengan template yang baru. Oke. Nah, ini penggunaan template ya. Baik. Kalau teman-teman ingin secara spesifik ya, di luar dari tema yang tertulis di template tersebut, teman-teman bisa langsung ketikkan saja tema yang memang berhubungan langsung dengan tema yang teman-teman inginkan. Contoh, teman-teman ingin membuat apa? Konten yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Oke, karena di awal tadi kita sudah setting gitu ya menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman bisa mencari menggunakan kata kunci menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Ya, apalagi menggunakan bahasa Inggris, dia jauh lebih mengerti ya. Menggunakan bahasa Indonesia juga mengerti, apalagi bahasa Inggris. Misalkan teman-teman ingin membuat konten yang berhubungan dengan pendidikan. Kita ketik saja pendidikan. Pendidikan. Kita enter, maka tara gitu ya. Muncullah template-template ya yang menurut si Canva ini berhubungan dengan pendidikan. Ya, barangkali mungkin si Canva ini kurang secara spesifik gitu ya. Menyaring kata pendidikan lebih spesifik, ya silahkan menggunakan bahasa asing juga nggak apa-apa. Ya, misalkan kita tulis education ya. Nah, maka akan muncul template-template semua yang berhubungan dengan pendidikan ya. Gimana caranya? Sama seperti tadi, tinggal klik aja, tinggal klik. Dia akan berubah seperti ini. Oke. Klik mana yang kita suka, misalkan ini kita klik. Nah, dia akan berubah. Oke. Nah, ini. Baik. Saya stop sampai di sini. Dari sini, teman-teman silahkan berkreasi ya. Saya tidak memberikan batasan-batasan terlebih dahulu di awal gitu ya tentang kreasi yang teman-teman ingin lakukan. Silahkan berkreasi dengan cara mengutak-atik template yang disediakan ini. Dari teksnya, ya, dari foto-fotonya, dari fitur-fiturnya, silahkan teman-teman ini bisa edit. Bagaimana cara mengeditnya? Oke. Saya kasih beberapa poin utama-utama dulu aja ya. Jadi misalkan teman-teman ingin mengganti terlebih dahulu teksnya. Arahkan kursor teman-teman ke teks yang ingin teman-teman edit. Ya, misalkan ini ya. Space is fun. Caranya gimana? Tinggal diklik 2 kali. Ya.
klik kiri, maka nanti otomatis akan terblok ya teksnya dan siap kita edit. Misalkan kita edit dengan tulisan, kita hapus dulu ya, delete, klik, gitu kan. Misalkan saya tulis dengan kata belajar Canva. Nah, silahkan teman-teman geser kursornya keluar layar seperti ini, maka dia nanti berubah sendiri menjadi belajar Canva. Coach, itu bisa nggak layarnya diperbesar karena mata saya udah agak rabun nih kalau kecil-kecil gini? Bisa. Jadi teman-teman bisa klik atur bar ya tampilannya supaya lebih besar. Ini ada bar ya, persentasenya itu 47%. Kalau kita tarik ke kanan ini maka tampilannya menjadi lebih besar. Dan dijamin tidak pecah teman-teman semua ya. Tuh. Oke, terlalu besar, yang penting full aja. Oke, kita kecilkan lagi. Misalkan segini. Maka editing pertama sudah kita lakukan. Ini tidak menggonta-ganti layoutnya ya. Jadi kita cuma fokus misalkan ingin mengganti atau mengedit tulisannya saja. Ya, belajar Canva. Ya, live webinar. Oke, baik. Nah, karena temanya tema Canva, misalkan kita nggak suka nih dengan tema-tema dari kartun-kartun ini ataupun vektor-vektor ini ya, yang semuanya nuansanya nuansa angkasa. Ya, maka teman-teman bisa hapus. Gimana caranya? Arahkan kursor itu ke arah dari kartun-kartunnya itu sampai memunculkan tanda warna biru muda ya. Kotak biru muda seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini, gitu ya. Nah, ini kalau kita klik, nah dia terkunci. Ada titik putih di ujung-ujungnya. Nah, ini siap kita edit. Editnya gimana? Bisa ini kita edit, kita kecilkan dengan cara menarik kursor seperti ini. Bisa kita besarkan seperti ini. Atau bisa kita hapus dengan cara apa? Mengklik tong sampah di sini. Atau cukup klik ya di keyboard Anda tulisan delete ya, atau di keyboardnya di delete, klik, maka dia hilang. Teman-teman ke delete secara nggak sengaja, ya sama seperti halnya kita belajar di Word atau di Excel, maksudnya bisa kita kembalikan dengan mengundo ya, kurungkan, atau Ctrl Z, klik, nanti dia balik lagi. Itu. Ya, baik teman-teman semua, paling tidak itu gambaran umumnya dulu aja deh malam ini ya Coach Sakti ya. Banyak banget sebenarnya yang mau dijelasin gitu ya. Karena ini baru intro aja dan saya yakin pasti teman-teman akan tertarik untuk coba utak-atik Canva. Yuk mulai malam ini silahkan kalau misalkan masih ada waktu atau barangkali mulai besok pagi mulai utak-atik buka Canva-nya. Yang belum membuat akun Canva-nya silahkan malam ini buka dan buat akun Canva-nya. Barangkali untuk sementara itu dulu kali ya, Coach Sakti. Baik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dong buat Coach Resdianto ya, luar biasa. Oke, saya cek. Iya, Mbak Santi, ini rekamannya ada dan bisa dilihat nanti di channel YouTube Sakti Nabil. Entah malam ini atau besok, nanti di stay tune aja ya. Channel YouTube Sakti Nabil. Baik, saya yakin dan percaya belajar Canva 1 jam kurang seperti saat ini, malam ini rasanya sangat kurang sekali. Dan lihat keindahan tadi, anak kecilnya, terus background-backgroundnya, jadi pengen ngutak-ngatik sendiri dan pengen menguasai Canva itu sendiri ya. Makanya kami dari Sekolah Kecerdasan Motivator Indonesia mempunyai program kelas mahir Canva ya buat teman-teman. Insya Allah akan diselenggarakan hari Minggu 9 Mei 2021
pukul 5:30 lewat sedikit sampai 5:30 lewat sedikit. Ini sambil ngabuburit ceritanya ya buat edisi Ramadan ya. Jadi jam tayangnya pindah ke Bada Asar. Nah, nanti di hari Minggu itu kita akan belajar Mahir Desain Canva Batch 2. Apa saja yang dipelajari di Mahir Desain Canva Batch 2 ya? Belajar apa itu Canva, pengenalan fitur-fitur Canva, pengenalan 4, template 1, Canva, 5, 8, 2. tips dan trik desain Canva, kemudian belajar komposisi warna, praktek membuat quote slide ya. Jadi praktek membuat flyer event, itu yang akan kita pelajari hari Minggu 9 Mei 2021. Investasi normal dari training ini sebenarnya adalah Rp599.999. Tapi buat teman-teman 100 pendaftar tercepat itu diskon 90%, hanya Rp59.999. Teman-teman nanti dapat materinya, dapat slide-nya, dapat rekamannya, dan bisa konsultasi sama yang expert di Canva ini sama Coach Resdianto ya. Catat acaranya tanggal 9 Mei hari Minggu pukul 15.31 sampai 17.39 WIB. Buat yang terlambat hadir hari ini, malam ini, nggak apa-apa, tenang saja. Insya Allah rekaman ini nanti ada di channel YouTube Sakti Nabil. Bisa malam ini, bisa besok, nanti saya convert lagi. Mudah-mudahan sedikit ilmu Canva ini bisa membuat teman-teman semangat berkarya, membuat flyer quote, membuat flyer event, dan bisa menjadi tambahan pemasukan buat teman-teman ya. Bisa membantu teman-temannya bikin undangan, bikin flyer, bikin quote, dan lain-lain. Jadi bisa seperti visi misi Sekolah Tidak Ada Motivator Indonesia, jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Gitu ya Coach Resdianto ya. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kita sebelum akhiri acara hari ini ya, saya berharap kita ketemu lagi nanti hari Minggu tanggal 9 Mei ya. Yuk kita foto bersama sama Coach Resdianto, kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Resdianto, Mahir Desain Canva ya. Wah, itu mantep banget background-nya Coach Rino ya. 17 menit vaksinasi kolbu ya. Wih, mantap. Jadi pengen divaksin saya nih ya. Oh, hilang langsung background-nya. Siap, Bos. Yuk kita buka video kita foto bersama dengan Coach Resdianto. Yang bisa buka video, yang belum memungkinkan nggak apa-apa. Wah, di Rawamangun hujan. Tempat teman-teman hujan nggak ya? Oke. Hitungan ketiga ya, senyum ya. Ada gaya khas tertentu dari Coach Resdianto atau bebas aja gayanya? Atau ada gaya Canva mungkin? Bebas ya? Nah, audio, oke. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, siji. Sekali lagi, 1, 2. Tuh ikutin gaya Coach Resdianto tuh. 1, 2, 3, siji. Baik, terima kasih banyak Coach Resdianto. Kita doakan sehat selalu, diluaskan rezekinya. Amin. Dan terima kasih buat semuanya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, bu cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Resdi, Mas Prawoto, Mbak Emi. Terima kasih, selamat semuanya. Coach Nadi, Coach Rino, Mbak Siti Aisyah, Mas Suwarto, Mbak Min, Kak Adi, Mbak Santi, Mas Dede, Mas Ridwan, Mas Yuliantina Yunus, Mas Irsyad, Mas Sutrianto, Mbak Heni. Izin live Zoom ya.